Selamat bertemu kembali di channel Belajar Matematika Bisnis dengan Mudah bersama Siono Dwi Waluyo. Kali ini, pada pertemuan ini, kita akan membahas materi tentang penerapan fungsi linier dalam analisis pajak. Analisis pajak ini khususnya nanti yang dibahas adalah analisis pajak per unit. Karena pajak itu ada dua macam, ada namanya analisis pajak per unit barang dan pajak proporsional. Pajak per unit barang itu ya besarannya tetap per unit barang yang ditransaksikan. Sebagai ilustrasi, misalnya kalau kita beli ayam goreng, satuannya adalah 20.000. Pajaknya 20%, berarti kan bayarnya pajaknya 2.000 ya, berarti bayarnya 22.000 per unit. Kalau beli satu. Kalau beli 5 ayam goreng berarti ya bayarnya 5 kali 22.000. Di besarannya tetap ya, meskipun beli banyak atau sedikit. 10 ayam goreng ya tinggal kalikan 10 kali 20.000. Yang berikutnya adalah pajak proporsional. Jadi yang kita bahas pada pembahasan kali ini adalah analisis pajak per unit. Ya. Pendekatan fungsi linier untuk menganalisis pajak per unit. Pengaruhnya terhadap keseimbangan pasar. Baik. Oke. Pengaruh pajak atau kalau pajak kita lambangkan dengan T terhadap perilaku penjual dan pembeli. Yang pertama, ya, adanya pajak ini penjual atau supply itu menyesuaikan. Artinya penjual akan menaikkan harga jualnya. Misalnya dari yang semula harganya P menjadi harga baru yaitu P ditambah pajak. Ya, harga semula tambah pajak. Demand tetap. Jadi demand tetap tidak melakukan perubahan. Oke. Misalnya ya, ini saja ya, kita analisis berdasarkan grafik ya. Ini gambarkan grafik keseimbangan pasar, ini grafik demand, supply, nah titik potongnya ini adalah keseimbangan pasar atau equilibrium. Akibat adanya pajak sebesar T, maka kurva penawarannya akan bergeser secara sejajar paralel dengan kurva penawaran yang lama digeser setinggi T, tinggi pajak. Nah, ini. Oke. Mestinya harganya semula harganya P0 ya, saat sebelum ada pajak, mestinya harga yang baru setelah ada pajak adalah P0 tambah T. Ya, karena setelah ada pajak, tapi ternyata di pasar tidak demikian. Harga yang terjadi di pasar bukan P0 ditambah T, tapi adalah titik temu antara demand dengan supply yang baru atau equilibrium yang baru. Nah, di sini ya, jadi harga yang terjadi itu di P1 bukan P0 plus T. Oke. Hal ini menunjukkan bahwa sebetulnya pajak itu seolah-olah meskipun itu dibayar oleh konsumen, ya, kalau kita beli sesuatu kan ada tax-nya, ada pajaknya. Seolah-olah dibayar oleh konsumen, tapi itu ditanggung renteng oleh baik penjual maupun pembeli, produsen maupun konsumen. Ya. Besarnya pajak yang ditanggung oleh konsumen adalah selisih per unit barangnya ya. Selisih harga baru terhadap harga lama. P1 dikurangi P0 itu adalah pajak yang ini kalau lihat harga ini ya, pajaknya yang ditanggung oleh konsumen. Ya, yang kotak yang di biru ini, di arsir biru ini, pajak yang ditanggung konsumen. Totalnya berarti segi 4 ini, 4 persegi panjang ini, luasannya adalah P1 dikurangi P0 dikali Q1. Itu adalah total pajak, total pajak yang ditanggung oleh konsumen, totalnya. Tapi per satu barang konsumen membayar selisih harga, harga baru dikurangi harga lama. Sedangkan produsen menanggung pajak sebesar ini. Ya, yang warna kuning ini.
Oke, ini adalah selisih antara pajak seluruh pajak ini T ini dikurangi pajak yang ditanggung oleh konsumen. Nah, pajak yang diterima oleh pemerintah yang dibayarkan itu adalah pajak per unit barang yang dikenakan dikalikan total barang yang ditransaksikan Q1. Ya, sebetulnya sama dengan pajak yang ditanggung konsumen ditambah pajak yang ditanggung produsen. Oke. Kalau dianalisis berdasarkan persamaan tadi menurut grafik ya, sekarang berdasarkan persamaan misalnya QD-nya adalah kalau linier AP ditambah B bersifat tetap, dia tidak berubah. Sedangkan supply-nya ya, itu kalau linier CP ditambah D ini yang menyesuaikan. Penyesuaiannya bagaimana? Fungsi pajak yang baru ada dua cara. Ya, ada dua cara. Kalau bentuknya persamaan supply itu adalah QS sama dengan kayak gini CP ditambah D, maka caranya adalah Q yang baru ini, supply yang baru itu adalah mengganti P-nya itu dengan P dikurangi T. Jadi diganti P-nya ini diganti dengan P dikurangi T. Oke. Kalau fungsinya adalah P sama dengan fungsi dari Q, maka persamaan penawaran yang baru adalah yang lama ditambah T, ditambah pajak. Ingat ya, kalau Q persamaannya dalam bentuk Q, maka Q yang baru adalah P dari fungsi penawaran lama diganti dengan P dikurangi T. P-nya ya yang diganti ya. Sedangkan kalau bentuknya P sama dengan fungsi dari Q, maka fungsi yang baru adalah fungsi yang lama ditambah T, tambah pajak. Baik. Oke. Keseimbangan sebelum ada pajak diperoleh dengan menyamakan supply dengan demand yang sebelum ada pajak. Keseimbangan setelah pajak itu adalah dicapai dengan menyamakan supply baru setelah ada pajak dengan demand. Di demand-nya tetap. Oke. Pajak per unit barang yang ditanggung oleh konsumen adalah selisih harga baru dikurangi harga lama. Pajak per unit yang ditanggung oleh produsen adalah selisih pajak yang dikenakan pemerintah terhadap pajak yang ditanggung oleh konsumen. Oke, sebagai ilustrasi ya. Misalnya, GS sama dengan 2P dikurangi 30. Kalau pemerintah menetapkan pajak T sama dengan 5, bagaimana fungsi penawaran setelah ada pajak? Ingat, ya. Cara pertama, dengan mengganti P-nya itu dengan P dikurangi T. Jadi P-nya diganti. Q sama dengan 2P. P-nya diganti. P dikurangi T, T-nya 5. Ya, dikurangi 30. Jadi ini 2P min 10 dikurangi 10 jadi 2P min 40. Cara kedua, kita buat dulu fungsi penawarannya dibuat jadi fungsi inverse. Fungsi kebalikannya. Jadikan Q sama dengan menjadi P sama dengan. Oke. Q sama dengan 2P dikurangi 30. Berarti 2P sama dengan Q ditambah 30. Dengan demikian P sama dengan setengah Q ditambah 15. Oke, ini fungsi yang lama. Fungsi yang baru tambahkan dengan T. T-nya 15. Jadi tambah 15. Ini tambah 15. Jadi P sama dengan setengah Q ditambah 20. Dibalik sekarang. Q-nya dicari. Setengah Q sama dengan P dikurangi. Ini minus ya jadinya. Pindah ke sini minus. P minus 20. Dengan demikian Q sama dengan 2P. Ini kali 2. Ini kali 2 kali 2. 2P min 40 sama dengan cara yang pertama. Ya, ilustrasi kedua. Q sama dengan suplainya 4P dikurangi 20. Kalau ada T sama dengan 6, bagaimana fungsi penawaran setelah ada pajak? Sama kayak tadi cara pertama, kita ganti P-nya dengan P dikurangi T. Ya, P-nya diganti 4P, P-nya diganti P kurangi T, T-nya 6 dikurangi 20 sama dengan 4P ini kali min 24
dikurangi 20. Min 24, min 20, di min 44. Jadi 4P dikurangi min 4, dikurangi 44 itu suplai yang baru. Cara kedua, kita membuat fungsi inverse dulu. Jadikan fungsi penawaran menjadi P sama dengan fungsi dari Q, namanya fungsi inverse, fungsi kebalikan. Oke. Fungsi yang baru nanti tinggal menambahkan dengan T. Oke. Q sama dengan 4P min 20 yang ini ya, yang lama. Jadikan P-nya berapa? 4P berarti sama dengan Q ditambah 20. Dengan demikian P sama dengan 0,25 dibagi 4 ya. 1 dibagi 4, 0,25 plus 20 dibagi 4, bagi 4 sama dengan 5. Ya. Oke, fungsi yang baru berarti tinggal nambahkan dengan T. Ya, tambahkan dengan T. P sama dengan 0,25 Q tambah 5 ditambah T, T-nya 6. Jadi 5 tambah 6, 11. Jadi 0,25 Q tambah 11. Oke, berarti 0,25 Q sama dengan P dikurangi, ini 11 ya. Pindah ke sini jadi minus 11. Maka kalau cari Q tinggal kali 4 semua. Yang kiri kali 4, yang kanan kali 4. Yang kanan kali 4. Berarti 4P, 11 kali 4, 44. Jadi Q sama dengan 4P dikurangi 44. Sama dengan ini ya. Dengan cara pertama. Oke, ilustrasi ketiga. Oke, diketahui fungsi penawaran adalah P sama dengan 3Q tambah 20. Kalau ada pajak 6, bagaimana fungsi penawaran setelah pajak? Tinggal menambahkan saja fungsi lama ditambah T. Fungsi lama apa? PS plus 30, maaf PS plus 20 tambah T, T-nya 6. Jadi fungsi yang baru adalah 3Q tambah 20 ditambah 6, 26. Mudah ya? Oke, kita lihat di analisis keseimbangan. Oke. Diketahui fungsi permintaan dan penawaran suatu barang diketahui sebagai berikut. Ini demand-nya, Q sama dengan 150 kurang 2P, supply-nya Q sama dengan 3P kurangi 30. Pemerintah menetapkan pajak per unit barang yang ditransaksikan sebesar T sama dengan 5. Setiap barang yang ditransaksikan ya itu dikenakan pajak 5 per unitnya. Oke, pertanyaannya tentukan harga dan jumlah tas pada saat keseimbangan sebelum ada pajak. Keseimbangan dicapai kalau supply sama dengan demand. Supply-nya 3P min 30, demand-nya 150 dikurangi 2P. P dengan P dikelompokkan, ya. Jadi 3P ini minus ke sini jadi plus, ini minus ke sini jadi plus. Dengan demikian 5P sama dengan 180, P-nya adalah 180 dibagi 5. Ya, 36. Mencari Q, boleh pakai demand, boleh pakai supply. Kalau pakai demand, berarti 150 kurang 2P, P-nya 36. 150 kurangi 2 kali 36, dapatnya 78. Dengan demikian, Q0-nya 78, P0-nya 36. Oke. Pertanyaan kedua. Tentukan fungsi penawaran setelah ada pajak 5. Ya, tadi ada dua cara. Cara pertama, kita ganti fungsinya P-nya itu dengan P dikurangi T. Supply-nya ya, ingat. Q yang baru, supply yang baru adalah P-nya diganti dengan P dikurangi 5. 3 kali P-nya diganti P minus 5. Dikurangi 30. Kurangi 30. Sama dengan 3P. 3P ya. 3 kali min 5, min 15. Kurangi 30. Jadi ini 3P min 15, min 30, min 45. Ini fungsi yang baru. Cara yang kedua, ya kita jadikan fungsi inverse dulu. Qs sama dengan 3P min 30, berarti 3P sama dengan Qs plus 30. P sama dengan Q per 3 dibagi 3 ya. Q per 3, 30 bagi 3, 10. Jadi PS-nya ini. Fungsi yang baru adalah tinggal PS ditambah T. Ya, PS tambah T. PS-nya adalah Q per 3 plus 10 tambah T-nya 5. Jadi Q per 3 tambah 15. Oke, jadikan Q. Jadi Q per 3 sama dengan P
dikurangi, ini dikurangi ya, sana jadi dikurangi 15. Q-nya berarti kali 3, semua kali 3. Jadi kalau kali 3 berarti 3P kali 3 min 45. Nah, ini fungsi yang baru. Fungsi pajak yang fungsi penawaran yang baru akibat ada pajak T sama dengan 5 adalah 3P dikurangi 45. Oke, pertanyaan ketiga. Tentukan harga dan jumlah barang dalam keseimbangan setelah ada pajak. Seimbangan yang baru diperoleh, ini tadi kita peroleh ya, suplai yang baru. Demand-nya tetap, ya. Suplainya menjadi suplai yang baru. Oke, berarti keseimbangan yang baru diperoleh saat suplai yang baru disamakan dengan demand, cara memperolehnya. Suplai yang baru 3P min 45 sama dengan demand-nya 150 kurang 2P. P dengan P dikumpulkan, jadi 3P plus 2P 150 plus 45. 5P sama dengan 195. Berarti P1-nya harga yang baru adalah 195 dibagi 5 sama dengan 39. Q1-nya jadi boleh masuk pakai demand atau supply yang baru. Kalau pakai demand berarti 150 dikurangi 2 kali P, P-nya 39. Dapatnya 72. Oke. Ini harga dan jumlah keseimbangan kuantiti dalam keseimbangan yang baru setelah ada pajak. Pertanyaan keempat, hitung besarnya pajak per unit barang dan total pajak yang ditanggung oleh konsumen. Per unit barang, ini tadi kita rangkumkan, P036, Q0-nya dari sebelumnya ya, pertanyaan nomor sebelumnya, nomor A. Q0-nya 78. Dari keseimbangan yang baru, P1-nya 39, Q1-nya 72. Baik, berarti pajak per unit yang ditanggung oleh konsumen adalah selisih harga baru terhadap harga lama. Jadi per satu barangnya pajaknya 5, berarti yang ditanggung konsumen adalah 3. Harga baru 39, harga lama 36. Total pajak yang ditanggung oleh konsumen adalah besarnya pajak per unit, jadi diperoleh 3 ya, dikalikan dengan Q1, Q1-nya 72. 72 ya, T konsumennya, pajak yang ditanggung konsumen per unitnya 3. Jadi 3 kali 72, 216. Oke, pertanyaan kelima. Hitung besarnya pajak per unit barang dan total pajak yang ditanggung oleh produsen. Per unit barang, produsen menanggung sebesar selisih. Ini P ya. Sorry ya. Ini bukan K, tapi P. Produsen. Oke. Ya, produsen ya. Jadi selisih pajak yang dikenakan 5 dikurangi dengan yang ditanggung oleh konsumen per unit barang 3. Jadi produsen menanggung sebesar 2. Oke. Kenapa beda? Karena fungsi permintaan dan penawarannya slope-nya berbeda. Kalau slope-nya sama nanti tanggung renteng sama. Baik, total pajak yang ditanggung produsen dengan demikian pada per unit yang ditanggung produsen kali Q1. Jadi 2 kali Q1-nya 72. 144 ya. Berapa pajak yang diterima oleh pemerintah? Ya kalikan aja pajak per unitnya dikali barang yang ditransaksikan. Q1. T kali Q1. 5 kali 72. Itu sama juga dengan pajak total yang ditanggung konsumen ditambah dengan pajak yang ditanggung oleh produsen. Jadi 216 tambah 144. Jadi sama saja dengan T kali Q1. Baik. Bagaimana gambar grafiknya? Ya, grafik sebelum dan sesudah ada pajak gitu ya. Kita ringkas dulu ya, kita ringkas. Ini yang keseimbangan titik-titik keseimbangan pasarnya, kita gambarkan. Baik. Oke, kita gambarkan dulu salib sumbunya mendatar Q ke atas P ya. Crossing-nya itu titik asal diberi nilai 0. Kita gambarkan demand dulu. Demand ya, ini demand.
Gambar demand bagaimana? Kita lihat. Kalau P-nya 0, kalau P-nya 0 berarti Q-nya 150. 150 kurangi 2 kali 0 ya, 150. Jadi kalau P sama dengan 0, berarti Q-nya sama dengan 150 nanti melalui titik ini, 150 ini. Dibalik sekarang, kalau Q-nya 0, Q-nya 0, Q 0. Jadi 0 sama dengan 150 kurangi 2P. Berarti P-nya sama dengan 150 bagi 2, 75. Jadi kalau Q-nya 0, P-nya 75. Ini 75. Jadi melalui dua titik ini dihubungkan dengan garis. Namanya demand. Ya, ini demand-nya. Q sama dengan 150 kurangi 2P. Sekarang gambar supply. Ya, supply-nya ini. Di supply-nya. Kalau Q-nya 0, Q-nya 0. Ini Q 0. Q 0. P-nya berarti 30 dibagi 3, 10. P-nya 10. P-nya 10 di sini nanti ya. 10. P-nya 10. Gabungkan dengan keseimbangan sebelum ada pajak. P-nya 36. Ini 36 kira-kira ya. Tengah-tengahnya. Terus Q-nya 78. Ini 78 baru. Dua garis titik ini ya 10 sampai sama dengan sama yang E ini. E0 itu ditarik garis. Namanya supply. Ini E0 ya. Supply. Nah ini adalah keseimbangan sebelum ada pajak. Sekarang ada pajak sebesar 5. Berarti harganya tadinya 10 dinaikkan jadi 15. Ini baru 5. Tarik garis 5 yang sejajar dengan S ini. Ini namanya supply yang baru. Nah, titik ini keseimbangan yang baru ini namanya titik keseimbangan yang baru E1 di sini. Ini E1. Ya, E1 itu P-nya 39, Q-nya 72. Oke, berapa pajak yang ditanggung konsumen? Kotak ini ya, ini kotak ini yang ditanggung konsumen. Nah, ini yang ditanggung konsumen ya. Yang ditanggung produsen sisanya, yang bawahnya ini. Dari titik ini yang ditanggung produsen. Itu kira-kira gambarnya ya. Baik. Contoh berikutnya ini ya. Contoh berikutnya. Oke. Fungsi permintaan dan penawaran suatu barang diketahui adalah P sama dengan 130 dikurangi 2Q. Ini demand-nya. Penawarannya adalah PS sama dengan harganya sama dengan 3Q ditambah 10. Pemerintah menetapkan pajak per unit yang ditransaksikan sebesar 5. Tentukan harga dan keseimbangan maksudnya ya. Sebelum ada pajak, ingat. Sebelum ada pajak, keseimbangan dicapai kalau supply sama dengan demand. Ya, supply samakan dengan supply-nya mana? 3Q plus 10. Demand-nya 130 dikurangi 2Q. Q dengan Q dikelompokkan. Berarti 3Q tambah 5Q tambah 2Q. Ya, yang lainnya dimasukkan 130 ini plus 10 ya. Ini plus 10 sini jadi min 10. Jadi ini 5Q sama dengan 130 kurangi 10 120. Dengan demikian Q sama dengan 120 dibagi 5 24. Itu Q-nya. P-nya masukkan boleh pakai demand, boleh pakai supply. Kalau pakai demand berarti 130 kurangi 2 kali 24 ya, dapatnya 82. Mudah bukan? Oke. Tentukan fungsi penawaran setelah ada pajak. Ingat, begitu kita lihat pajaknya, supply-nya P sama dengan ya tinggal nambah saja. Fungsi pajak yang baru adalah P yang lama ditambah T. Yang lama berapa? 3Q ditambah 10. Ya, dengan demikian tinggal nambah 5 karena T-nya 5. Ya, jadi 3Q tambah 10 tambah 5, 15. Jadi fungsi pajak yang baru adalah 3Q tambah 15. Oke, pertanyaan ketiga. Tentukan harga dan jumlah barang dalam keseimbangan setelah ada pajak. Ingat, yang menyesuaikan hanya supply, demand-nya tetap ya. Ini supply yang baru ya, supply yang lama 3Q tambah 10, yang baru 3Q tambah 15 karena T-nya 5.
Keseimbangan yang baru dicapai kalau suplai yang baru sama dengan demand. Suplai yang barunya 3Q plus 15, demand-nya 130 dikurangi 2Q. Oke, dengan demikian 3Q tambah 2Q, Q dengan Q dikelompokkan, ya, dikurangi 15. Jadi 5Q sama dengan 115, Q sama dengan 115 bagi 5, 23. Harganya boleh masukkan demand, boleh masukkan supply yang baru. Kalau masukkan demand berarti 130 kurangi 2Q. 130 kurangi 2 kali 23, hasilnya 84. Oke. Hitung besarnya pajak per unit. Ingat tadi ya, kita ringkas lagi hasil yang sebelum-sebelumnya. Ya, keseimbangan yang lama, yang sebelum ada pajak, P-nya 82, Q-nya 24. Setelah ada pajak, naik dari 82 jadi 84. Q-nya turun jadi 24 jadi 23. Dari 24 jadi 23. Oke. Pajak per unit barang yang ditanggung oleh konsumen, TK, itu selisih harga baru kurangi harga lama. Harga barunya 84, harga lama 82. Jadi selisihnya 2. Totalnya berarti tinggal kalikan pajak per unit kali Q1 yang ditransaksikan. Ya, 2 kali Q1-nya 23, dapatnya 46. Pertanyaan berikutnya, hitung besarnya pajak per unit barang dan total pajak ditanggung oleh produsen. Ya, per unit barang pajak per unit barang yang ditanggung produsen adalah selisih pajak yang dikenakan 5 dikurangi dengan pajak yang ditanggung oleh konsumen. Jadi pajaknya yang ditanggung produsen, pajaknya 5, yang ditanggung konsumen 2. Jadi hasil yang ditanggung produsen 3. Oke. Total pajak yang ditanggung produsen ya tinggal kalikan jumlah barang yang ditransaksikan sebesar Q1. Jadi pajak yang ditanggung oleh produsen totalnya ini salah catat ya, maaf. Ini TK, bukan TK ya, TP. Maaf salah ketik. Ya, TP. Jadi TP-nya 3 kali 23 dapatnya 69. Berapa besar pajak yang diterima oleh pemerintah? Ya tinggal ngalikan T kali Q1 atau total pajak yang ditanggung oleh produsen ditambah total pajak ditanggung oleh konsumen. Ya. Oke, udah ya. Gitu kira-kira ya. Penerapan pajak penerapan fungsi linear untuk menganalisis keseimbangan pasar akibat pengaruh dari pajak per unit. Ya. Semoga bermanfaat. Silahkan share ke teman-teman yang memerlukan. Ya. Selamat beraktivitas. Terima kasih.